lihat nih, area-area disentuh oleh candle, oleh market, area support resisten yang disentuh oleh candle market selalu memberikan reaksi, entah itu dia sell, entah itu dia buy. Kenapa? Karena memang support resisten ini pada dasarnya memang sebuah tahanan harga atau area-area di mana kita bisa ambil profit walaupun tidak banyak, ya. Tapi dia selalu memberikan profit gitu. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin coba menerangkan sedikit tentang metode yang saya gunakan dalam trading selama ini. Jadi ya kalau teman-teman di PAU ya biasanya kita kan mengenal namanya area base, terus supply and demand, dan area-area fake out, SBR dan sebagainya. Nah, saya mau ngambil beberapa daripada PAU itu sendiri dan saya gabungkan ke teknikal yang selama ini saya pelajari, dan saya menggunakan teknikal yang menurut saya sih simple, nggak terlalu banyak kita hafalin gitu atau kita ketahui. Yang pasti kita pahami dasar-dasar daripada technical trading itu sendiri. Nah, menurut pemahaman saya selama ini, ternyata technical trading itu nggak lepas dari yang namanya support dan resisten serta trend. Jadi kedua ini, yang pertama trend, kedua support dan resisten. Nah, kedua trend ini dari beberapa kedua teknik ini ya, support resisten sama trend ini sangat powerful apabila kita mau profit konsisten ya. Nah, bagaimana cara menentukan support dan resisten itu sendiri, dan bagaimana kita menentukan trend itu sendiri. Nah, kebiasaan saya adalah saya selalu melihat time frame lebih besar ya, TF yang lebih besar, karena arahannya, patokannya adalah di TF yang lebih besar tentunya, yang valid arahnya. Nah, contoh ini saya buka gold ya, chart gold, dan saya coba melukis trennya. Kalau dilihat daripada chart ini, gold sendiri masih cenderung kepada uptrend ya, masih cenderung kepada uptrend. Nah, cari garisnya gini tuh ya. Nah, hubungkan dua titik di mana untuk valid atau tidaknya trend line kita adalah kita menghubungkan minimal dua titik. Nah, dari hal ini kita bisa lihat bahwa trennya lagi naik. Oke. Kalau bagaimana dari tren ini berubah, bagaimana cara mengetahui perubahan trennya sendiri. Nah, biasanya kalau dalam PAU kita sering menyebut atau mengenal istilah engulf ya. Ketika sudah di-engulf berarti harga akan mulai perubahan harga. Atau kalau di super resisten, ketika harga di trend line, ketika harga menembusi break di trend line, maka harga bisa dikatakan bahwa harga akan mulai perubahan yang tadinya dari uptrend menuju ke downtrend. Oke. Nah, terus setelah itu apa kita lakukan setelah kita menentukan garis trend line? Yang kita tentukan berikutnya adalah garis support and resistannya. Seperti apa? Nah, kebiasaan saya adalah saya selalu menggunakan line chart. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, di line chart ini kita melihat nih, ada tajam-tajam gini ya, ada lekukan-lekukan tajam seperti beberapa ini TF weekly ya teman-teman. Saya biasanya menempatkan garis pada area-area yang tajam-tajam seperti ini. Nah, contoh gini. Jadi garisnya ini pun saya kadang berikan warna berbeda ya. Contoh ini biru di TF weekly. Saya ambil dua gitu misalkan. Sambil dua, satu supportnya, satu resistennya yang terdekat ini. Nah, seperti itu. Kalau kita lihat garis resisten ini sudah di break oleh candle di weekly ya, dan ada pola candle di sana. Oke, ini acuan kita aja bahwa
di minggu ke depan nanti kemungkinan weekly akan melanjutkan trennya, atau maksudnya penurunan harganya, yaitu turun ya. Kita targetnya sih daerah 1315.54 ini ya, seperti itu. Nah, setelah itu apa lagi kita selanjutnya? Kita masuk ke TF daily. Kita lihat di TF daily ini tujuannya untuk mencari area-area resisten atau support yang terdekat. Nah, oke. Nah, kalau di daily pun sama ya. Di daily juga masih uptrend ya, seperti ini kalau kita lihat. Ini masih uptrend. Nah, ini masih uptrend teman-teman. Jadi memang masih kuat uptrend di time frame besarnya, tapi kita bisa ambil peluang sell atau buy di TF yang lebih kecil. Oke. Ini tadi trendline yang di di daily ya. Apa di weekly. Trendline yang di weekly. Warna biru ini, dan ini yang merah ini trendline di daily ya. Nah, seperti ini. Apakah kita harus melukis trendline setiap ini? Enggak juga sih sebenarnya. Kita hanya cuma mengetahuinya saja. Ya, seperti itu. Nah, setelah itu kita masuk ke untuk mencari support resisten di daily. Nah, ingat tadi bahwa yang warna biru ini adalah weekly, ini daily. Nah, kita cari dailynya di mana teman-teman? Bisa lihat di sini di harga ini. Cari lekukannya yang ini satu, bisa taruh di sini. Nah, ini kita rubah jadi warna merah. Warna merah. Satu lagi support resistennya. Ya, satu lagi resistennya karena ini sudah ada, kita bisa letakkan dia di sini deh, bisa ya. Nah, sudah ada ada 4 garis support dan resisten, weekly dan daily. Oke. Nah, kalau kita trading untuk long time, mungkin bisa kita ambil peluang di daily untuk kita pasang buy limit dan segala macam ya. Terus kalau kita yang intraday atau harian long time seperti kita main H4, H1 dan segala macam, kita mungkin tidak perlu harus nunggu entry di atau pasang buy limit di daily. Kita cukup pasang buy limitnya di H4 atau H1. Nah, kita cari lagi tuh support resistennya di H4. Caranya gimana? Seperti biasa, seperti tadi ya. Nah, ini udah ketemu. Kita lihat di sini sudah mulai kelihatan ya. Nah, ini memang trennya masih naik ya, walaupun di H4 ini ada penurunan gitu ya. Ini adalah area di mana dia akan melanjutkan harga lagi kembali. Nah, kita lihat support resistennya di mana di daerah ini. Nah, ini kan kalau garis trendline-nya kan seperti ini nih. Di H4 ya. Nih H4 ini pun dia belum break trendline ya, belum break trendline teman-teman tuh. Nah, seperti itu. Terus kita cari support resistennya. Nah ya, di sini ada beberapa tuh. Nah, apabila ada di TF daily support and resistance di TF daily juga kena atau mirip atau sama dengan H4, nggak perlu ditambah lagi, cukup yang belum disentuh aja atau belum masuk areanya ya. Nah, kalau kita lihat sini kan ada beberapa nih. Tuh. Kita lihat di sini ya. Oke. Garisnya satu, kita cari yang ini ya. Bisa di sini. Oke. Ini warnanya kita rubah jadi warna apa ya biar kelihatan ya, warna hitam deh. Oke, hitam. Nah, yang kedua lagi ini ya, resistennya di sini. Nah, oke. Jadi gini teman-teman, jadi kalau secara teknikal harga ini akan bergerak di area-area sini aja nih.
di area support resistance daily, weekly dan H4. Nah, bagaimana cara kita pasang titik menentukan titik area area entry kita? Nah, kalau biasanya kalau kita di PAU ya menggunakan supply and demand, kita mencari area-area base gitu ya, area supply atau base itu sendiri adalah supply terdekat dengan harga yang belum pernah disentuh atau masih fresh demand atau fresh supply. Nah, di mana areanya? Nah, seperti ini ya. Nah, ini contoh nih, kenapa candle ini tidak dia turun gitu. Pertama, trennya memang lagi turun di H4 dan terus ada support ada resisten di situ gitu. Atau ada supply atau ada base di daerah situ. Di daerah ini adalah supply. Ada area supply tersembunyi atau hidden supply di sini. Hidden base ya. Base yang tersembunyi bisa kita lihat di H1. Oke. Nah, kebiasaan saya adalah saya melihat candle ini ketika saya sudah meletakkan garis-garis ini, saya akan pantau per 4 jam biasanya ya. Kalau saya sih per 4 jam. Nah, yang sering terjadi, candle ini akan aktif bergerak pada jam 4. Nah, disitulah ketika sudah mulai masuk pada jam-jam 4 atau jam-jam aktifnya candle atau market, saya sudah mulai pasang PO ya. Tadi contoh kita adalah PO-nya kita ini trennya lagi up gitu. Nah, kita cari pending order kita area-area terdekat di harga. Nah, contoh saya membuat mengambil titik area untuk buy nanti adalah yang warna merah ya, garis warna merah. Nah, tapi kembali lagi kita lihat di jam 4 nanti atau di jam 4 nanti itu apa yang terjadi di sana. Kalau misalkan area ini tidak di break, yang warna hitam ini tidak di break, garis warna hitam tidak di break, kemungkinan harga itu akan melanjutkan perjalanannya naik dan kita bisa memasang area terdekat di sini. Dan ini juga merupakan base atau demand dan ini masih press demand ya. Press demand teman-teman. Kita bisa lihat, nah tuh ada satu garis lagi di sini ya, yang kecil ini kita bisa pasang juga tuh. Nah, tuh titik terkecilnya. Ya, daerah-daerah sini. Nah, inilah nanti area entry kita untuk buy. Ya, pasang PO buy limit. Nah, tuh yang kedua, ketika pasang buy limit atau sell limit ya, pastikan harga support resisten itu jangan mirip dengan entry kita. Nanti kuartalnya nggak kesentuh ya. Tambahkan spread ya, spread daripada broker masing-masing ya. Seperti kalau saya sih biasanya menambahkan 5 sampai 10 pip gitu. Jadi kalau 132470 saya bisa nambahkan 132475 misalkan begitu. Ya, kalau kita pasang buy limit di bawah ditambah 5 atau 10. Kalau kita sell dikurangi 5 atau 10 ya, sell limit. Nah, seperti itu. Jadi dengan teknik sederhana ini insya Allah kita akan profitnya konsisten. Nah, TP-nya di mana? SL-nya di mana? SL-nya 35 pip atau 350 pip di bawah entry kita. Terus TP-nya ya resisten terdekat atau 1:2. Jadi kalau 350 pip atau 35 pip berarti 700 pip TP-nya ya, seperti itu. Dan ini sangat-sangat sederhana dan saya sudah membuktikan alhamdulillah konsisten terus profitnya dan sangat-sangat happy tradingnya. Tidak ada yang namanya kita terpengaruh dengan market ya gitu. Kita ya sudah, ketika kita pasang buy limit, kita sudah ikuti SOP dan segala macam, udah tinggalin gitu. Nanti dilihat lagi malam atau jam berapa gitu kita lihat, atau ganti candle jam H4-nya gitu ya. Nah, di sini kebanyakan para trader yang tidak konsisten dalam profit biasanya berpengaruh kepada bukan teknikalnya sebenarnya. Walaupun teknikalnya masih acak-acakan, tapi kalau emosionalnya bisa di manajemen, insya Allah akan profitnya akan bagus gitu ya. Terus saya ingin katakan bahwa setiap support dan resisten ini pasti memberikan profit teman-teman. Kita bisa lihat nih, area-area disentuh oleh candle, oleh market, area support resisten yang disentuh oleh candle market selalu memberikan reaksi, entah itu dia sell, entah itu dia buy. Kenapa? Karena memang support resisten ini pada dasarnya memang sebuah tahanan harga atau area-area di mana kita bisa ambil profit walaupun tidak banyak. Ya.
tapi dia selalu memberikan profit gitu ya, seperti itu. Nah, kita bisa lihat masuk ke H1 kalau mau lebih tajam lagi. Nah, entry-nya. Oke, ini area sudah mulai agak ngebreak buy nih. Tuh ya. Ini di H1 high ya, high. Ini kan contoh gini. Low, high, terus di sini low, high, low. Ya, jadi sudah diinggap, sudah di break, maka dia akan turun untuk cari entry berikutnya ya, seperti itu. Oke, teman-teman. Semoga bermanfaat videonya. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan lagi di grup, silakan aja ya di komen, kita sharing sama-sama. Saya pun masih belajar loh. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.